Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM B1A1222191. Di sini saya akan menjawab 10 soal ujian tengah semester mata kuliah Hukum Waris Islam. Baik, langsung ke soal nomor 1. Bagaimana pengaturan harta dalam Al-Quran? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, saya akan menjelaskan cara pengelolaan harta dalam Al-Quran. Kita dituntut untuk mempergunakannya dengan cara yang benar, dengan menyisihkan atau membagi harta, hasil usaha dan hasil bumi. Si kaya dituntut menyalurkan kepada si miskin. Contohnya, infak dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dengan bunyi, wahai orang yang beriman, infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih buruk yang kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Sedangkan dalam hukum, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gonogini, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Lanjut nomor 2, mengapa ajaran Islam dikatakan universal? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Islam dikatakan sebagai agama universal karena Islam adalah agama yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang diatur dalam syariat Islam itu bukan hanya ditunjuk untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia. Hal ini terbukti bahwasanya wahyu Allah berupa Al-Quran itu sangat relevan dengan zaman saat ini tanpa terikat waktu dan tempat. Contoh keuniversalan Islam pertama kali terlihat pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Selanjutnya adalah etika, moral, bentuk sistem pemerintahan dan sebagainya. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, pengertian hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Menurut bahasa, berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Unsur-unsur dalam hukum waris Islam. Yang pertama, adanya pewaris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisnya. Yang kedua, harta warisan. Harta warisan baik harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta yang tidak maujud seperti hak intelektual, hak cipta. Yang ketiga, ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan. Yang pertama, hak kebendaan seperti sumber air minum, irigasi, pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, hak bukan kebendaan seperti hak kiar dan syuf'ah. Yang ketiga, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain seperti benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi belum diterima barangnya. Lanjut, ada hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mati terdiri, pertama, zakat atas harta peninggalannya. Yang kedua, biaya pemeliharaan mayat. Yang ketiga, biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditur. Yang keempat, wasiat diatur mulai pasal 194 KAHI sampai dengan 210 KAHI. Dapat disimpulkan, pernyataan di atas bisa dilihat dalam buku 2 tentang hukum kewarisan pada bab 1. Lanjut nomor 4, sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Sumber hukum waris Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan ketiga ijtihad ulil amri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber utama kepada hukum. Segala hukum syar'ah dapat diambil dari Al-Quran.
Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas bahwa hukum-hukum yang diwajibkan hendaklah dijalankan atau dilaksanakan, dan hukum-hukum yang dilarang hendak ditinggalkan. Yang kedua, adanya al-hadis. Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-hadis atau sunnah Rasulullah tidak kalah penting sebagai sumber hukum. Keterangan tentang kepentingan sunnah Rasulullah dengan jelas dapat ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri, di mana al-sunnah sering disebut dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma'. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran telah cukup mengatur pada dasar-dasar hukum kewarisan Islam. Namun terdapat pada masalah-masalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga terbuka kemungkinan untuk menentukan hukumnya di luar ketentuan Al-Quran dan hadis. Sebab-sebab terjadinya perbedaan para pendapat mazhab para ulama dalam menentukan sumber hukum waris Islam dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fikih dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Nomor 5, asas kewarisan Islam. Yang pertama, asas akibat kematian. Artinya, kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan. Yang kedua, ada asas ijabari. Artinya bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Contohnya, calon pewaris yakni orang yang meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal, karena dengan kematiannya secara serta-merta hartanya akan beralih kepada ahli waris dengan perolehan yang sah, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak harta itu. Yang ketiga, asas bilateral. Asas ini menentukan bahwa seseorang menerima hak kewarisan laki-laki dan dari pihak kekerabatan keturunan perempuan. Contohnya, bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga haknya dengan perempuan. Yang keempat, adanya asas individual. Asas ini menyatakan bahwa warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Contohnya, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. 5. Asas keadilan yang berimbang. Mengandung arti bahwa hukum waris Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Contoh, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nomor 6. Sebab-sebab waris dan mewarisi. Yang pertama, karena adanya hubungan darah. Hubungan darah ke bawah, contohnya anak-anak, laki-laki maupun perempuan serta keturunannya. Kalau ke atas, orang tua, contohnya ibu, ayah, dan terus ke atas. Dan ke samping, contohnya anak ayah atau anak ibu, anak kakek atau nenek, sambung menyambung satu dengan lainnya. 2. Karena hubungan perkawinan. Istri adalah ahli waris bagi suaminya, dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Menurut Amir Syarifuddin adalah didasarkan kepada dua ketentuan, yaitu 1. Bahwa antara kedua suami istri tersebut telah berlaku akad nikah yang sah. Yang kedua, di antara suami istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Contoh, suami atau duda, istri atau janda. Karena itu, menurut hukum Islam, suami dan istri adalah saling mewarisi. Yang ketiga, karena hubungan darah. Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalan itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam yang warisan.
sebagai warisan. Contoh yang mungkin mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ahli warisnya sudah tidak ada lagi, sedangkan baitul mal yang ada belum diurus secara baik, maka harta waris tersebut dapat diserahkan kepada seorang yang adil, ahli dan bijaksana. Yang keempat, karena wasiat. Wasiat itu pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, hutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Lalu ada sebab-sebab tidak mewarisi. Yang pertama, membunuh pewaris. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuh. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah yang artinya seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Yang kedua, murtad, yang keluar dari agama Islam dan tidak mendapatkan warisan dari keluarga yang beragama Islam. Yang ketiga, kafir. Hadis Nabi dari Usmah ibn Zain menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, orang-orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Nomor 7. Mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Warisan dalam hukum Islam, anak laki-laki memiliki bagian lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan dari pewaris, sekitar 2 kali lipat lebih besar bagiannya. Namun bila anak laki-laki itu anak tunggal, maka bagian menjadi setengah dari jumlah warisan pewaris ayahnya. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nisa ayat 11 yang mengandung arti Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, sebab tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Di antaranya menafkahi dirinya, menafkahi anak-anaknya, menafkahi istri-istrinya. Sedangkan anak perempuan tidak demikian. 8. Ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris zawil furuj, asobah, dan ahli waris pengganti mawali. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furuj tersebut dan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris furuj dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Baik, pengertian ahli waris zawil furuj adalah para ahli waris yang menurut syariat sudah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi mereka mengenai tirkah atau harta manfaat yang ditinggal mati seseorang, atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i. Contoh dari ahli waris zawil furuj adalah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, kakek, datuk atau nenek. Yang kedua, ada ahli waris ashobah, adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furuj. Baik, yang ketiga, apa itu mawali dalam waris Islam? Menurut Az-Zahirin, kata mawali tersebut dimaknai sebagai ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang harusnya diperoleh orang yang akan digantikan, tetapi telah meninggal dahulu sebelum pewaris. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum contohnya. Baik, hijab menurut bahasa adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ulama ahli faraid ilmu waris, hijab berarti tidak bisanya seorang mendapat warisan yang sebenarnya bisa mendapatkan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Dengan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam bab hijab ini tercegahnya seseorang dari mendapatkan warisan bukan karena adanya sebab-sebab yang menghalanginya, sebagaimana disebutkan pada bab penghalang warisan, namun dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan si mayit.
Jadi sesungguhnya ahli waris yang terhalang ini memiliki hak untuk mendapatkan harta waris si mayit. Hanya saja karena pada ahli waris yang lebih dekat kepada mayit daripada dirinya, maka ia terhalang haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Bila orang yang terhalang ini disebut mahjub, maka ahli waris yang menghalangi disebut hajib. Hijab ini dibagi menjadi dua macam, yakni pertama, hijab hirman, di mana orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya, seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta waris bila ia bersamaan dengan anak laki-laki si mayit. Kedua, hijab nuqsan, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya secara penuh. Seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian 1/2 dan hanya bisa mendapatkan 1/4 bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mayit. Dari semua ahli waris, ada 6 ahli waris yang tidak bisa mahjub dengan hijab hirman. Keenam ahli waris itu adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. 10. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik, dan mengasuh seseorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi pengangkatan seseorang menjadi anak angkat tidaklah menjadi anak angkat itu seperti mempunyai hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Dengan demikian dalam hukum kewarisan tidak mengakui keberadaan anak angkat dalam pengertian adopsi menurut hukum perdata barat BW, yang dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan juga kerabat orang tua angkatnya itu, karena anak angkat tetap hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua dan kerabatnya sendiri. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut dengan harta waris dapat berlangsung di luar ketentuan hukum kewarisan, yaitu dapat melalui hibah atau wasiat, atau pemberian sukarela dari para ahli waris pada saat pembagian warisan itu. Oleh karena itu, pasal 209 kompilasi hukum Islam menentukan bahwa 1. Harga peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dari wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Kedua, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ulama NU sepakat bahwa anak angkat tidak bisa memperoleh harta warisan, namun jika pemberian harta orang tua angkat dilakukan dengan cara hibah atau lainnya diperbolehkan. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, juga selaras dengan ketentuan dalam peraturan undang-undangan. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.